Muhammad Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walahu min jami' awliyaillahi wa asfiyaillahi khususan wiril ustadzil azami wal malazim abhari alisya'ani sayyidil alifillahi ta'ala الشيخ محمد السلام وأصوله وفروعه وأهل سلسلاته والآخرين عنه ومنتسبين إلينا أن الله يتغشهم برحمته والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وقراناتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخلوصات أصفيائه وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يحيطنا عن حضرته أو يشغلنا عن خدمته وأن يهبنا لنا ولهم الحظ أوفرنا ونسيب الأبصار من متابعته النبي الأكرم وهابير الأنظام صلى الله عليه وسلم عليه وزاد وقدر وشرفا ولديه وأن يمن علينا وعليهم بنظرة أخذ منه تزيدنا وإياهم إلى مانع حضرته أو أن يميلنا وإياهم جميلا أفضله ومغفرته وأن يحفظنا وإياهم بالدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعاد الخاتمة بحق سيد السادات ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بولاية. Artinya aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah atau kekasihnya Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya menentukan ia untuk membawakan segala rahasianya dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab pertolongannya ya Allah. Wa ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya'u min asrarihi rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutaba'atihi sunnatihi bil hadibi bil bahabiyyati saniyah. Artinya dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia.
wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul mulku wa huwa fi jahi abihisu. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nur. Artinya, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah datang dalam sebahagian asar yaitu perkataan sahabat dan tabi'in Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasihul Ibad, inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmatur rahmanir ghafar. Artinya, ketika dibaca hikayat aulia Allah itu diturunkan beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Alhamdulillah lah kita hari ini, yaitu sore lah sudah, yaitu kita membaca munafik. Mudah-mudahan niat ibu bidan dan niat yang keluarga di sini dan niat-niat yang hadir di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita lah dapat mati husnul khatimah. Dan berkata sebagian orang yang sholihin, udhkur hadis salihin wa samihim fadikrihim tatanazzalu rahmah wahdul majalisahum tanal barakatihim wa kuburahu duha ijamamatu. Artinya, engkau sebutlah kisah-kisah orang yang saleh dan hikayat keramatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu diturunkan beberapa rahmat Allah. Artinya, jasidin, barang siapa menyebut kisah-kisah aulia Allah, ada mestilah sesemangnya banyak aulia-aulia Allah, ya kalau kayak Datuk Pelampayan, Guru Sekumpul, ya kalau banyak lagi itu siapa mengisahkannya pasti diturunkan beberapa rahmat Allah. Artinya banyak rahmat Allah yang diturunkan apabila di majelis itu dibaca menakib aulia-aulia Allah. Dan hendaklah engkau hadir dalam majelis orang yang saleh, niscaya engkau mendapat berkat mereka itu. Artinya, di mana ada majelis-majelis ilmu kita hadiri, maka kita akan mendapat berkat ilmu itu dan kita pun mendapat pahala. Ya. Dan hendaklah engkau jarahi kubur orang yang saleh apabila mereka sudah wafat. Di sini hendaklah kita jarah ke kubur orang yang saleh atau kubur-kubur aulia Allah kita jarahi. Ya Allah, kita jarang kita datangi, yaitu membaca Yasin dan tahlil. Ya Allah, mengkada kawat membaca Yasin banyak ada bisa membaca salawat hadiahkan lawan sidin sama aja. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian munakib Tuan Syekh Muhammad Seman. Artinya jemusannya setelah mendengar yang di atas tadi, maka terbuka untuk menghimpunkan atau mengumpulkan kisah-kisah munakib Syekh Seman di masa hidup sidin sampai wafat sidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita lah mendapat berkat. Sama aja lah nama membaca lawan mendengarkan itu sama berkatnya. Tapi terbanyak berkat yang mendengarkan, ya Allah. Kenapa? Yang mendengarkan kalau sambil minum, ini kalau sambil makan aja. Ini kita menyinggung kata dasar buku ya tuh kawa aja. Kalau nama membaca kadang kawa, sambil minum sambil makan kadang kawa memano. Nama membaca pas sama hari saja dulu. Karena ada aja karena ya Allah ada juga karena masanya ya Allah gantiannya ada aja. Ya Allah ini kata menyinggung kata cuma itulah. Ya Allah berkatnya nang nyata dulu nang dimakan. Nah, Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpunkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Artinya sidin inilah Syekh Saman ini menghimpunkan ilmu syariat dan ilmu hakikat. Apakah ilmu syariat? Ilmu syariat itu adalah kedua, apabila kita nenggali disuruh obat, nah obat itu adalah syariatnya.
Dan ilmu hakikat, hakikatnya itu Allah yang menyembuhkan. Artinya obat itu kadang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan, tapi melalui jalan syariat, yaitu ma'untal obat atau besontek. Ya Allah, bidan yang menyontek kesembuh, kada bidan yang menyembuhkan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan dalam ilmu hakikatnya. Nah itulah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Sidin ini seorang wali kutub, Sidin mempunyai keramat yang besar, kelebihan yang besar, yaitu ada terjadi di dalam di salah seorang wali Allah yang bernama wali kutub. Bagi beliau adalah juriatnya Rasulullah SAW, dan Sidin ini adalah salah seorang daripada juriatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan bermadhab Syafi'i. Sidin sama lawan kita, ikutan kita Imam Syafi'i, Sidin pun Imam Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi SAW di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Artinya di masa kecil Sidin ini sudah dididik dengan didikan ilmu agama. Karena apa? Bila orang sudah ada didikan ilmu agama, karena ini nyaman aja sudah Tuhannya. Ya Allah, sudah Tuhannya lagi halus, sudah belajar Iqra, membaca alif bata. Ya Allah, dapat ini. Ya Allah, kena ke Al-Quran, dapat modal utamanya inya sudah bisa mengaji. Nah bilanya telah orang tua sudah bisi anak bisa mengaji, pasti himung. Kenapa? Itu modal utama kita untuk mendidik anak. Ya Allah. Nah kalau kita lagi isi anak, mudah-mudahan aja lah di sini jangan sampai anak pada bisa mengaji. Ya Allah, ulun nak sudah bisi anak lah, berdua lagi belum bisa mengaji, tapi alhamdulillah sudah bermula dibagi belajar Iqra. Nah itu bang lah, untung mana, mudah-mudahan lah TK kita berlanjut aja. Ya Allah, sampai menamatkan karena Al-Quran. Nah itu kan belum berharap lah lawan ng pengajar TK nih, namun kawalah sampai karena tamat ada bertamat Al-Quran. Ya Allah, masalah bacaan panjang, bacaan biar aja dahulu. Ya Allah, biar aja bacaan penting bisa, setelah itu karena belajar pulang lawan menang tahu. Nah ulun kan gak lebih tahu aja bacaan banyak luput juga, banyak luputnya, mau harap hurufnya tuh banyak luput. Ya Allah, rasa mana ya, rasa yakin mana karena sekalinya lapas. Kada tahu ya Allah, jadi karena mencari nang ahlinya ibarat mana bahagian TK ini ibarat manabas tuh tabas awi dahulu. Nah tabas awi karena hanya memiliki tali nang ikan guru nang ahlinya. Nah itu namanya tabas bersusuk lalu lingai. Nah itu modal utama lah. Mudah-mudahan lah kakak-kakak mau membawakan bahannya dapat mengaji sebelumnya. Ya Allah, nyaman biar dapat mengaji. Ya Allah, Mbak anak buah dapat mengaji nyaman. Ya Allah, jadi kemana aja kena menyekolahkan masuk pesantren mana aja, insya Allah inya dapat saja kena membaca. Nah itulah rajin-rajin jangan akan ngisi anak. Nah ulun lah ada sekolahkannya bagi dua anak, maka ulahkan kayak kabar lo banyak abu tigunya badai karena agak sini agak situ. Nah itu bang lah, ulun mohon banana mudah-mudahan TK kita ini berlanjut saja, jangan sampai di kampung ada TK mengaji Al-Quran ummah. Dilihat uang kampung kita kadap. Ya kalau mau uang antaran untuk melihat doa adab, kenapa ada pendidikan Al-Qurannya. Ya Allah, mau ada pendidikan Al-Qurannya, alhamdulillah. Ini pahalanya bonol banget, pak ngaji uang mengaji, tapi banyak banget. Mbak sedikit ulun untuk menyimpang akan kadada pun di dalam sini kisah TK Al-Quran saya sama nih kadada, cuma ulun menyimpang akan mudah-mudahan guru lawan muridnya saling paham memahami. Nah ya Allah, Mbak paham memahami, jangan nang kena tiba gurunya kada turun, kada guru dia gurunya aja Mbak oleh turun ke anak kada ada semesti jogo dah turun harusnya ada hau kah. Ya Allah, ada halangan kah, kada kawat. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya hingga sampai ia kepada makam mursyid adalah selalu kasih sayang ia kepada sekalian orang yang menuntut ilmu. Artinya si dini sangat sayang lawan orang yang menuntut ilmu, apalagi lebih-lebih orang yang menuntut ilmu agama. Si dini sangat sayang banget. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu agama ini nang itu kalian nang meneruskan generasi nang akan datang. Nah, nang sudah tuha-tuhaan yang matian, karena
Ya Allah, ada lagi. Kenapa ada di ilmu agama atau di sekolah pesantrennya ada lagi mana usahakan ilmunya? Nah, kasihan kita ya, namun apa juga mencari pemandian uang mati keluar kampung, menjadi imam uang mati di luar kampung, mencari Allah imam tahlil jadi uang kampung, kena. Nah, itu hampir-hampir sudahlah kampung kita ini sudah hampir-hampir di isbana. Kenapa? Ada dalam pengurusnya, generasinya. Ya kalau kena main hendak bertahlil ya hendak berhaul ya ambil ruang kampung luar. Ada apa nggak bisa jadi kampung haul dia bilang mudah-mudahan janganlah. Sekali orang yang fakir dan miskin dan lagi pula suka ia berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah. Sidin itu sangat membantu karena kepada orang datang ke makam Rasulullah. Baharilah ini kisah saya seman lagi hidup di masa saya seman. Kenapa wanang jarah itu sidin naikkan dulu sidin bagi makan nih itu sidin bawa uang jarah ke makam Rasulullah itu di zaman Syekh Seman Al-Madani. Lalu diperkenalkan Nina ya Rasulullah ini bulan jarah ke makam pian, ini bulan jarah ke makam pian, diperkenalkan sebut satu persatu. Nang jarah itu di zaman Syekh Seman Al-Badani. Wayah ini karena Wahabi menguasai kada kawal lagi. Ya Allah Ibu Haji sudah tahu juga. Ya Allah pernah sidin ke sana mau apa bertahan lagi kada kawal aja. Anu haram jadi suhunya berjauh. Nah itu karena apa? Wahabi sudah menguasai. Kalau dia saya seman dulu kada ada Wahabinya. Ya Allah sunnah wal jamaah aja. Nah untung mana hidup sama saya seman seperti Datuk Pelampaian Allah murid sidin juga ya, dan daripada sekali orang yang awam dan hawas dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya. Artinya sidin sangat sayang doa Allah Subhanahu wa taala, sidin membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakalkan musyahadat dan murakabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan iakan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi sini sangat melawani akan hawa nafsu sidin sekalipun hawa nafsu itu di jalan nang halal. Dan tiada tidur pada ketika malam hari mainkan sedikit dua, dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesah seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka bangunlah ia daripada tidurnya lalu ia ratib sahur membaca amalan-amalan, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak, lalu ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Kawal lagi dikurangi pada 8 rakaat 2 rakaat saja awalnya. Nah itu. Dan lagi pula ia radhiyallahu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadah, artinya membersihi hati daripada sifat-sifat yang jahat. Artinya sidin ini sangat ketujuh riyadah, artinya membersihi hati sidin daripada sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezatnya dunianya daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu pernah di waktu kecil disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi jangan takutan ikam, anak ikam tuh nanang kada makan ikam lihat itu adalah tanda bahwa kena kelak ia akan menjadi aulia Allah. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain yang putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika beliau balik maka dicariknya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda yang demikian itu ditegah oleh hukum syarak, tiada ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini bahwa dibanding unjuki abah sidin kain putih tapi ada tersulam dengan benang emas, lalu benang emasnya sidin buang. Karena apa di sidin? Karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Makanya kita apabila lelaki yang menubinin katalah nyobinya aja pakai aja emas itu anak berapa kilo kan ditangkar apalah amun lelakian sudah balik jangan lagi kalau si anak lah dia dipakai galang atau gelang jam tuh nah emas lah nah itu sudahnya balik jangan dipakai lagi tapi supaya bang ya lah balik SD pakai jam itu ya masih ya lah jangan tapi mun ulun lah prinsip anak lelakian lagi halus kada usah yang digalangi emas. Kalau usaha kenapa? Kalau kita terbiasa kenanya sudah harus kita pelajari ya Allah. Kalau akhirnya Tuhan ingat lagi ya Allah. Kalau dikatakan usaha kan, kalau usah cari yang lain aja banyak aja dalam bukah kah dikarenakan ya Allah anak kelakian ya apa mbah anak pembinaan wajar aja ya kalau anak pembinaan tuh kagak ada aku aja memakai emas. Nah itu. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Semat kita belajar aja lah karena ulun tahu juga biar sudah mulai jam berapa tadi ya kalau uyuh juga mata mata ulun jadi pinang uyuh juga nah jangannya berapa bisa ingat lagi terapa nah ya Allah mbak kita bahancap aja ya Allah mbak sampai dikasih akan sampai habis ini bisa ada tunggu ikuman soal bulik untuk buik mbak kami dulu dan aja kan datang lagi nya kenapa kalawasan ya Allah bacanya ya Allah nah itu milik kita aja wasiat sini kita baca setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu barang siapa membaca Allahumma fili ummati Sayyidina Muhammad Allahumma ham ummati Sayyidina Muhammad Allahumma sur ummati Sayyidina Muhammad Allahumma zbur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya ia masuk jumlah martabat wali kutub artinya aja musannif ini jasidin barang siapa membaca doa ini tadi 4 kali sesudah sembahyang subuh niscaya dia masuk jumlah martabat wali kutub artinya kelebihan wali kutub kita masuk ke dalamnya nah asal rajin aja lah malakan aja jangan sampai putus kenapa? Kada ada juga udah didapat ya kelebihan wali kutub bina angka ini jadi hidup ya nah adalah kalau kita masuk ke alam barzah ya alam kubur di situ karena berlakunya nah itu pak kalau dapat di dunia kita apa dapat di dunia apa kada di akhirat ya nah sebenarnya pasti dapat yang awal dunia akhirat bang ya nah dua karena mau bang ada duanya pasti ada pilihan ya kalau nah hendak dapat di dunia akhirat jadi inilah nyaman kita ya kalau mbak dalam kubur luas poinnya ada sempit ya Allah mbak kan bayangkan aja tuh nah umpat ya kubur jangan ki ujung-ujung uangan nabuk liang lahat Tuhan berapa itu lebarnya ya Allah di rumah 6 kali 12 kali mati halo berapa dah lebarnya nah disitulah makanya lah apabila ada amalan begini sesamanina nah Allah mafilih mati sedina mati langsung sidin menyatakan ya Allah langsung tosin bawa siap diamalkan aja kada dapat ya huruf Arab tulis huruf Latin yang mana bisa menulis huruf Latin lah dan sembahyang subuh tutup sembahyang subuh angkat di muka baca nah itu Pak baca itulah cara mengamalkan ini di sini insya Allah masuk fadilat atau kelebihan wali kutub dan berkata Tuhan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu tiada naik pangkatku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia artinya kadang naik di sini pangkat kawalian sidin toh dengan sebab sidin membaca doa ini dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Semat radhiyallahu anhu lazimi oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu nah wasiat sidin jualah sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan ya Allah modal kita ulun banyak bahwa memadahkan aja saban kali membaca manakib ulun padahkan bahwa sembahyang 5 waktu ini adalah modal kita untuk di akhirat nanti nah mau kita ada sembahyang nah apa modal kita kada modal kita bangkrut kita ya Allah nah kada ada modal nampak modal lagi belum tantu lagi sugih ya Allah nah itu bang jangan ditinggalkan lah mbah biar kada kawa di awal waktu di akhir waktu di awal di tengah waktu kada kawa di tengah waktu di akhir waktu bayar salam assalamualaikum ngeng jangan gitu ya Allah asalnya asikan aja asalnya keasikan ya Allah menjuhur itu masalah kan tapi mana uyuh kan tapi mana asalnya nang kasihkan mana apalagi menduduk mau umpi kan umpi lah kata ingat lagi tuh cuma belum sembahyang lagi aja tapi kena aja belum aja gitu iya salam
Menawar imannya salam lah kanan kiri maghrib lah sudah ya sembahyangnya juga 5 menit lagi maghrib. Nah itulah mbak kita sembahyang lah ulun selamat ulun ini kada menggurui kada mbah nyaman aja tukang baca jangan menggurui yang mau sembahyang ya ada sama-sama kita ingatkan sebabnya sembahyang ini biar modal awak busuk kumpul yang madakan modal nangai sedikit amun hidup ikam kada bermodal sih masuk alam bajahnya apa modal ikam apa sih ya Allah modal ya Allah ulun bisi motor ya malaikat 7 buah kada tatap di jatuhnya lapuk ya jatuhnya bagian dalam kubur itu pertanyaannya nang nungkal nangke itu datang aneh kita nih bang marah buka ya paling benceng marah buka ya mah nyaman banget di amun nang kurang amalannya ibadah meninggal bang kayak petir suaranya marah buka jangankan menjawab terkajut kita. Nah kada dapat Tuhan siapa ya lapuk kata kak yang diangkatnya pulang amun lah biar lah kisah lah membaca dulu ulun tuh nah belajar udah gusubian tentang kisah apa kiamano di alam baja Umayyad kada asa berduduk ini rasa kayak apakah asa halus baru tercidin mengesahkan tuh nasa akan terjadi awal gusubian sepupunya bawa sekumpul nang bagian di keraton bila uang jarah kata keraton ada abah gusumpul itu pasti menamui makam sidin Supian no, dan sini nggak ada gue Supian yang duduk, nggak ada gue lagi ini lah, ini amang aja, ya Allah ada amang, suanang. Nah kalau di hari terkena ulun suanang. Nah kalau di hari ada yang amang suanang ya. Nah ya Allah dasar aja suanang guru itu adalah kiawan orang. Ya Allah kita kata masa guru banyak banget rasanya menjadi guru ini kekurangannya banyak banget. Nah itu suanang gitu bang masih mengesahkan kebian ngalihai rasa ngerinya tuh nah minum kehausan di dalam dia mana atau dalam neraka dikinum nih air jagung apa banyu nang mendidih daripada tembaga dikinum kadang-kadang tembaga nang kuning itu nah dikinum ini hancur sebenarnya kisah di dalam kitab tuh karena sudah itu dibulikakan pulang kehausan pulang dikinum pulang kelaparan dimakan di buah jagung nang berduri buah jagung itu dimakan maka kada kau pindah nah itu nang dimakan hancur peparutan nih nah itu pak yang kada dihancur itu adalah hati aja yang kada hancur setelah itu karena kita sudah sampai masanya kita dapat ajab berapa tahun kita dapat ajab diajab oleh Allah Ta'ala lalu kena turun diturunkan Nabi itu datang lalu dicari nang mana nang ada hatinya nang ada Allah diangkat lalu mandi di air ke sungai hayat sungai kehidupan bersih air pulang bersih tapi menyesal benar orang nang kafir menyesal aku jadi jauh kafir itu kenapa kada beriman sedikit aja ada iman kita itu kan kita akan diangkat ya Allah bisa aja beriman sekali aja baca syahadat 4 kawin aja kalau sekali baca syahadat ya Allah 4 kawin menjaga jago sudah tertawaan waktu kawin udah ingat 2 syahadat 5 kawin kan ingat lagi 2 syahadat sekali aja yang malaikat yang belum jam mengucap syahadat itu jangan beriman diangkat juga kan dikikik dicari nang beriman nah hancur nama iman diangkat lalu dikianokan di air hidup atau dimandikan sungai hayat atau sungai kehidupan lalu hidup kita pulang asal ya nang dapat langkah kawalan tuh nah bajahannya aja hitam jangan mari ya nah lo bakal aku kada kawa bahwa aku ada mendapat kesalahan di dunia lalu aku ibaratnya diberkati itu dulu nah itu banglah kita mbah makanya itulah kita sembahyang itu Jawa Gus Kumpul adalah sidin dua sidin Gus Kumpul adalah uja Gus Kumpul dua aja Rasulullah sembahyang ini sidin modal utama menikam lurus sudah bersama beres sembahyang ikam doa oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa amal ikam di dunia sedekahnya puasanya zakatnya seperti ikut nah menikam kada ada sih kada kawa amun sembahyang kada ada amalan tinggalkan sembahyang kenapa lalu merasa dia pernah sembahyang ini nyaman banget bila kita adalah kena apa di subuh as-sholatu khairum minan naum ya adanya namun sholat lebih baik daripada tidur bang tidur lebih baik daripada sholat ya Allah lagi dingin biar ya bah iya tuh bang bahasa juga bang barat lah cuma barat itu kita gawe ya Allah
Mbak sudahnya sembahyang salam terserah Tuhan aja lagi ya Allah nah ulun ini jenang mampu menggawi terserah pian aja pian terima ada kan tapi pian ulun tahu marah hakim aja pian ya Allah nah itu kan kita tidak sudah Tuhan ya Allah Mbak untuk membaca ingin Tuhan jadi sudah kepala 4 sudah kepala 5 dan banyak banyak umum aja telah kita ya Allah Mbak beribadah aja Mbak ada nah lundah baca sedikit keramatnya karena apa nih waktunya juga saat yang nampak juga sudah nah ya Allah kasihan juga yang jauh-jauh kulit nanti kampung di jalan ya Allah ada orang kayak di jalan dan setengah daripada keramat Tuhan saya Muhammad Saman radhiyallahu anhu adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki daripada ahli Madinatir Rasul setelah keluar daripada Nabi Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampok kami. Mereka semua berkuda lengkap dengan senjata, maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka itu hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Seman dan kami seru ya Seman 3 kali, maka tiba-tiba kami lihat dan Tuan Syekh Muhammad Seman di atas kuda putih padahal ia menutupi mulutnya dengan kain putih memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan, maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Seman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya dan tiada ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun karena itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utang itu sampai mengeluarkan air mata hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata jikalau Tuan Syekh Muhammad Seman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun daripada perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Seman. Adapun syarat kita hendak mendapat satu berkat keramat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah sekali-kali tiada ragu padanya. Dan yang kedua, janganlah mungkar kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada jahirnya sekalipun. Janganlah mungkar etikat kita kepadanya dan jikalau 2 syarat itu tidak ada maka tidak akan memperoleh satu berkat keramat daripadanya sekalipun menjadi pembantu kepadanya 100 tahun. Jadi 2 syarat itu aja lah kita menandak dapat keramat aulia Allah ya Allah. Macam apa aja ya Allah. Aulia-aulia Allah 2 syarat itu ditanamkan dalam hati kita. Jangan mengaterat ya Allah, tidak ada kelakuan sidinang ganjil-ganjil ya Allah. Kebanyakan kita lah melihat binawang ganjil-ganjil wali Allah ya Allah. Lalu wajah hati itu ada wali juga janganlah kita pelihara hati kita. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu Johor. Beliau wafat pada hari Arba 2 Zulhijjah Al-Mubarak pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah umurnya 59 tahun, artinya umur sidin 59 tahun. Apalagi lah ada orang umur 70, 80, 90 untung banget ya Allah, melebihi umur Rasulullah dan umur aulia Allah. Artinya bonus umur kita, antara kita gunakan baik-baik ya Allah. Dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulunlah bisa menyambatnya aja Baqi ini kada pernah melihat, tapi yang pernah haji atau umrah melihat ya Allah, melihat Baqi di mana ya Allah tempat makam-makam aulia di situ. Kemarin bisa menyambatnya aja bang, ada pernah bang ke sana. Mudahan aja bang ke sana ya Allah. Mau berkandaan bang diimbai ya Allah umrah. Ya Allah nyaman, Mbak tahu di sini jangan dari sini ya. Nah ya Allah, Bu Haji sudah biar Bu Haji memimpinakan ya Allah bininya di sini ya. Nah ya Allah Mbak nyaman tulah umbah di imbayan sebuah tangga tertinggal ya Allah berkat Syekh Seman ya Allah. Nah siapa tahu ya Allah Mbak tangan aja ada datang uang ya Allah bermotor biar sekampungan untuk orang umbah ya. Nah tahu enak mau sugih
Sugihnya kalau yang aneh orang sugih, nah orang susah ada awal orang susah, ada orang mikirkan ada uang mau bahasa kampungan, makan aja dia Senin Kamis ya baik gua makan Senin Kamis ya kalau lah di sini jelas sudah mbah ulun bacakan sedikit aja, nah kalau banyak ulun dipanhat juga sudah kita set. Nah iya kalau mbah ulun kasih bina ulun pinggang atau obat tinggi, nah mbah ini ya mudah-mudahan aja lah niat ibu bidan dan niat kita yang di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman, dosa-dosa ibu bidan dan dosa ahlul bait dan dosa-dosa kita yang hadir di sini, dosa mama abah kita, dosa guru kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman, rezeki nang halal nang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita nang haji dan kepada ahlul bait dan kepada ibu bidan. Mudah-mudahan kita dapat berumrah bersama-sama ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biniyatil qabul wa syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.